yang pada hari penuh berkah ini dalam keadaan hujan di Bengkali saat ini. Mudah-mudahan di kecamatan tidak hujan, untuk dapat bisa mendengar suara-suara kami yang ada di sini. Hujan juga, Pak. Selawat bin salam tidak lupa kita hadiahkan juga kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada handset. Bapak Ibu kepala sekolah, kita banyak permasalahan dari guru-guru kita yang selama ini menjadi buah pikir kepala sekolah maupun pengawas yang mungkin insya Allah dengan pertemuan ini tidak lagi menjadi buah pikir kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengobservasikan guru-guru kita nantinya. Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu, tolong mic-nya, Bu. Pada peserta unmute-kan semua. 31 Oktober kemarin ada yang berbicara. seluruh P3K sudah bisa masuk Dengar nih. di akun SSCASN dan mendaftar, namun banyak permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Yang pertama mungkin masalah ijazah, yang kedua masalah masalah jam mengajar, yang ketiga mungkin masalah biodata. Aku ada pakai laptop nih. Nah, tidak terlepas dari itu, seperti yang dikatakan terlebih dahulu kemarin bahwa data itu diambil berdasarkan data Dapodik, bukan data manual atau bukan data yang kita kasih kemarin ke BKPP atau BKD atau PKSDM. Ya, itu bukan data itu yang diambil, tapi data yang diambil dari data Dapodik dan terupdate. Untuk itu Bapak Ibu, dari kemarin atau udah lama kami udah memesankan perbaiki data Dapodik, Alhamdulillah pada saat ini terjadilah kesalahan-kesalahan, barulah ingin perbaiki. Namun demikian kita belum mengalami keterlambatan, masih ada waktu dalam 4 hari lagi. Untuk itu diminta kepada seluruh guru pelamar calon P3K untuk memperbaiki datanya di Dapodik, yang nantinya dibantu oleh seluruh operator yang ada di sekolah-sekolah TK, SD maupun SMP. Nah, adapun permasalahan yang pertama yang kami hadapi, ternyata di sekolah itu kelebihan gurunya. Di dalam data Dapodik, kelebihan guru itu saya contohkan mata pelajaran. Di SD katakanlah ada 2 guru mata pelajaran agama, sedangkan sekolah itu dianggap sekolah kecil. Sekolah kecil itu rombelnya ada 6, kemudian guru agamanya ada 1, kemudian guru olahraganya ada 1. Ternyata di sekolah kecil tersebut guru agama itu ada 2. Nah, bahkan di Dapodik saya lihat itu guru agama itu dibagi jamnya. Seharusnya guru agama kalau 6 rombel, 4 kali 6 adalah 18, maaf 24 ya. Nah, dibagi 2 jadi 12, sehingga guru bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk jam linearitasnya. Untuk jam linearitas ijazah yang diampunya. Jadi untuk itu Bapak Ibu kepala sekolah, kami juga minta tolong dari sini, tolonglah kalau sekolah itu dianggap sekolah kecil, jangan 2 guru mata pelajaran tersebut dijadikan 1 mata pelajaran yang dibagi jamnya. Tidak boleh dibagi. Nah, begitu juga untuk sekolah yang di SMP. Di SMP katakanlah rombelnya 3.
ternyata tidak terpenuhi. Tapi kuota yang harusnya ada di SMP itu harus ada guru agama 1, guru PJOK 1. Itu sebagai contoh, bukan yang sebenarnya tapi sebagai contoh. Itu yang dikatakan rasio terhadap rombel. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah cari dulu rasio terhadap rombel itu bagaimana. Oh, sekolah kita umpamanya 12 rombel. Seharusnya ada berapa guru kelas di situ, berapa kepala sekolahnya, berapa tenaga administrasinya, berapa guru mata pelajarannya, baik itu agama maupun PJOK. Itu. Mungkin yang selama ini guru-guru kita yang bermasalah itu adalah untuk pembagian jam ya bagi sekolah kecil. Ini yang kebanyakan yang ada permasalahan itu adalah bagi sekolah-sekolah kecil. Nah, sekolah-sekolah kecil ini banyak mendapat masalah ketika guru yang bersangkutan mendaftar di SSCASN. Itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari itu juga untuk rasio rombel terhadap guru, ada juga linearitas ijazah. Untuk linearitas ijazah, Bapak Ibu tolong dilihat dulu surat edaran nomor 4757, yaitu tentang kualifikasi akademik. Nah, di sini jelas. Di sini jelas bahwa jika guru kita ijazahnya biologi, bisa atau tidak dia mengajar guru kelas, atau bisa atau tidak dia mengajar IPA di SD, atau bisa atau tidak dia mengajar IPA di SMP. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, tolong dilihat dulu surat SE tentang kualifikasi akademik ini. Nah, kalau memang tidak sesuai, jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa nanti, otomatis ini yang menentukan bukan kita, tapi sistem. Yang menentukan sistem. Jadi kita tidak bisa jadi bukan kita yang menentukan, tapi ini sistem. Untuk itu jangan menyalahi aturan yang sudah ditentukan. Nah, surat edaran ini adalah sebagai panduan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun guru yang bersangkutan untuk apakah bisa mendaftar di SSCASN atau tidak. Inilah. Di samping linearitas ijazah juga jamnya tadi. Kalau dia linear misalnya guru kelas IPA, linearnya ke guru kelas, ternyata jamnya hanya katakanlah guru kelas di situ ramai, ternyata jamnya dibagi 12 gitu, otomatis dia tidak akan bisa karena sistem. Ya, kita tidak bisa menentukan apapun permasalahan, kita tidak bisa merubah, tidak bisa menentukan. Karena apa? Karena kami di sini hanya bisa untuk mengarah saja. Saya ulangi, kami hanya bisa untuk mengarah saja. Tidak bisa untuk membantu dan lain sebagainya. Saya ulangi lagi, kami di sini hanya bisa mengarah saja. Jadi Bapak Ibu tentukanlah di tangan Bapak Ibu lah, kepala sekolah, nanti Bapak Ibu bisa atau tidaknya guru tersebut mendaftar di SSCASN. Kemudian yang kedua ada panduan versi 2. Kalau kemarin kita udah sebarkan versi 1, P3K, panduan P3K.
Ini bisa di-download. Oke. Insya Allah udah dikirim semua. Ya, udah dikirim semua. Mungkin Bapak Ibu kepala sekolah atau guru yang bersangkutan juga tahu juga. Ya, sesuai dengan panduan ini, lihatlah apa yang harus dikerjakan oleh calon P3K kita. Kita tidak bisa menentukan bahwa ini dan ini gitu. Satu lagi yang ingin saya kasih tahu dengan Bapak Ibu kepala sekolah bahwa P1 passing grade 1 atau passing grade 2 atau passing grade 3 itu dalam keadaan aman kemarinnya, tapi menurut panduan ini bisa turun kelas tidaknya dari keadaan aman menjadi observasi. Kenapa begitu? Ternyata guru bersangkutan atau kepala sekolah dan operator, kalau kemarin guru P1 itu 24 jam sesuai linear ijazah, tapi pada hari ini saya lihat guru bersangkutan tidak lagi mengajar sesuai linear ijazah dan bukan 24 jam. Ini yang jadi satu permasalahan, sehingga muncullah permasalahan di aplikasi bahwa tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu bantulah, kami juga mohon bantuan Bapak Ibu, kalau udah P1 itu disesuaikanlah dia mengajar sesuai dengan liter ijazah dan harus mengajar 24 jam. Ini udah banyak terjadi dan bahkan tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga guru kita yang bersangkutan turun kelas ibaratnya, atau prioritas atau turun prioritasnya dari P1 menjadi P3. Di Bapak Ibu kepala sekolah tolong dibantu. Sayang kalau nantinya hari ini kemarin dia P1 passing grade, tinggal buka jendela, tinggal buka pintu masuk langsung, tapi karena tidak 24 jam hari ini dan tidak linear, dia turun prioritas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan sekali lagi, tolong dibaca rasio rombel terhadap guru. Bapak Ibu kepala sekolah, saya ulangi lagi, dibaca rasio rombel terhadap guru, karena kami di sini tidak bisa membantu, hanya mengarahkan saja. Demikian yang saya rasa. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang saya hormati Kabid yang hadir di ruangan aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dan Pak Kasih maupun Kasubag yang hadir juga di ruangan dinas aula dinas.
Suara hilang, Pak. Senior yang hadir pada kesempatan Zoom meeting ini. Pertama-tama kami mengucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir Suara kurang secara Zoom bagus, ini Baru ya. bahwa dari sampaikan sebelumnya bukan melalui Zoom ini kemarin, ini dari telah kami lakukan, kami mengunjungi beberapa untuk lebih mendekatkan lagi seperti apa persoalan yang terjadi di lapangan. Suara hilang, Tapi Pak. dalam hal ini banyak juga persoalan-persoalan sampai pada saat ini. Oleh karena itu, kesempatan Zoom yang diberikan untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini akan memberikan ruang kepada kita untuk sama-sama nantinya mengajukan beberapa persoalan, dan nanti kalau seandainya persoalan itu dapat kita selesaikan pada saat pertemuan kita melalui Zoom ini. Nah, terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Samad tadi mengenai persoalan yang terjadi di lapangan, pada pertemuan terdahulu ini kami juga menyampaikan bahwa bagaimana kita meminimalisir dari persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ijazah, jumlah jam mengajar, rasio dari rombel yang ada. Oleh karena itu kemarin kami di lapangan menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mohon untuk kiranya mengambil kebijakan dari apa yang menjadi dasar kita, karena dasarnya itu juga sudah ada. Nah, dasarnya itu sudah ada dari aturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi dalam hal ini juga banyak kami jumpai persoalan-persoalan yang menyangkut dengan ketidakliniaran daripada ijazah yang Bapak Ibu P3K ini, ya. Karena secara kesempatannya dan secara sistemnya dia tidak dapat untuk mengikuti, ya, mengikuti dari seleksi ini. Tetapi sepertinya kita tidak bisa menuntut hal yang terlalu besar karena ini sebuah sistem. Apalagi di dalam sistem yang ada ini senantiasa mengalami perubahan. Dari buku panduan yang ada, buku panduan yang pertama mengatakan seperti ini, ya. Selanjutnya buku panduan yang kedua ini mengatakan terjadinya perubahan. Nah, oleh karena itu sikap kita sebaiknya Bapak Ibu ini lebih mengarahkan kepada penjelasan kepada Tak ada suara, Pak. Aduh. Nah, jangan sampai dengan mengadu kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak mengerti benar dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Nah, oleh karena itu berdasarkan pertemuan daring kita ini kita nanti bersama-sama untuk mencari, ya, atau
dapat menguraikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Sistem daripada pertanyaan nanti kita akan diskusikan dan kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan dari kami. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memandu diskusi ini nanti saya mohon kepada Ibu Susi untuk memandu acara diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjut ke sesi diskusi Bapak Ibu. Di sini mohon dari SD 35 Rupat yang hand raise dari tadi. Silakan Pak, dibuka mikrofonnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Korwas yang saya hormati, Pak Somad yang saya hormati, seluruh yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah semalam saya sudah menghadap Bu Kadis masalah di sekolah SD Negeri 35 Rupat. Di sini SD 35 Rupat itu pecahan dari SD 14 Rupat, SD baru yang berdiri pada tahun 2021 September 2021 itu sudah dinegrikan. Jadi permasalahan sekarang SD 35 Rupat tidak dapat formasi, nihil. Sementara SD Negeri 14 Rupat yang dahulunya 12 rombel karena sudah pecah menjadi SD 35 juga dinegrikan, jadi rombelnya tinggal 6. Sekarang masuk lagi formasi 5. 4 guru kelas, 1 guru agama. Sementara guru di SD 14 Rupat sekarang sudah cukup. Kecuali guru agama 1 yang tidak ada. Seandainya 4 ini masuk, berarti SD 14 Rupat itu kelebihan guru. SD 35 yang dinegrikan tadi, kita tidak ada guru sekarang. Guru SD 14 yang berlebih jam mengambil di SD 35 sekarang. Jadi kalau nanti tetap masuk 4 itu apakah bisa dipindahkan? Kalau saya tanya sama Ibu semalam tidak bisa pindah. Tentu terjadi permasalahan baru SD 14 berlebih guru karena ada masuk 4 guru kelas dari P3K. Dan permasalahan SD 35 sekarang, SD yang baru dinegrikan di September 2021, kita 2022 awal Dapodik kita sudah clear. Baik, sudah. Sementara ini tidak masuk formasi. Baik, terima Jadi kasih. bagaimana solusinya Pak Korwas dan Pak Somad? Saya mohon terima penjelasan. kasih Pak Kepsek ya, SD 34 Rupat. 35. September 2021 tidak buka formasi, kekurangan guru, sedangkan SD tetangga 14 Rupat itu kelebihan guru. Silakan Pak Somad untuk menjawab. Bisna Rahmat ya. Dari di sini dekat ini sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adun SD 35 Rupat. Di SD 14 masuk 5 orang guru. Ya. 4 guru kelas, 1 guru agama. Islam. Tadi 6 ya. Rombel 6. Rombel 6. Otomatis guru yang ada itu berlebih. Berlebih ya. Ya. Kalau mutasi kemarin dari sekolah induk ke non induk itu udah dimutasi semua. Sehingga sekarang di SD 35 itu tidak ada dibuka formasi. Ya. Tidak dibuka formasi. Oke. Awal tadi udah saya katakan. Formasi itu bukanlah dari Dinas Pendidikan yang mengusulkan, tapi formasi itu kalau data Dapodiknya udah benar, otomatis formasi terbuka.
Saya bilang pertama tadi, kami tidak bisa membantu, cuman kami bisa mengarahkan saja. Hati-hati. Salah kita mengklik, otomatis salah juga di sekolah kita nantinya. Untuk itu, Bapak Ibu Kepala Sekolah jangan bermain-main dengan operator untuk mengotak-atik data sekolah atau data guru kita. Nanti hari ini bisa kita masukkan guru kita, besok saat ujian Suaranya hilang, Pak. Pak, suaranya putus-putus, nggak dengar, Pak. Pak, suara Pak Somad kena mute, Pak. Suara Bapak mute, Pak. Oke. Sekarang? Sudah bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, Pak. Saya ulangi. Tadi sampai di sini ya. Tadi saya pernah katakan bahwa ini adalah sistem. Kami tidak bisa membantu, tapi kami bisa mengarahkan saja. Jadi data Dapodik itu tolong jangan diotak-atik, disesuaikan saja dengan real yang ada. Apalagi nanti waktu kita merekrut P3K itu adalah by system. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah tolong jangan mengotak-atik guru kita dan sesuaikan dengan linearitas ijazah yang diampunya. Hari ini dia bisa masuk SSCASN, mungkin nanti di ujian tidak bisa masuk. Sama juga. Kalau hari ini kita anggap sekolah kita ada guru semuanya, ya ini saya juga paham juga nih permasalahan di SD 35 ini Pak Adun ya. Karena ya paham. Karena ada juga nih operatornya, mohon maaf nih Pak Iskandar ya, udah buka-bukaan nih. Yang terjadi begini jadinya, nah gitu, mohon maaf Pak Adun. Sehingga ada kelebihan guru dan masuk guru. Nah gitu, mohon maaf Pak Adun ya. Ini demi apa? Demi menyelamatkan kemarin. Tapi hari ini terjerat. Karena pecah sekolah itu, Pak. Iya, pecah sekolah itu benarnya. Iya. Jangan kita buka-buka lagi. Kita stop tapi di situ Pak Adun ya. Iya. Ya, oke. Sampai di situ. Berarti data itu Pak masih data sekolah Indo SD 14 waktu tarik di BKPP, aku rasa gitu. Iya. Saya semalam kan ada konsultasi juga ke BKPP gitu. Iya. Nah, oke, jadi peran yang paling penting adalah kepala sekolah untuk memanage sekolah itu. Mohon maaf, kepala sekolah untuk memanage sekolah itu, tolonglah sesuai dengan aturan. Sama juga nanti ini kita belum terlanjur, kita masih dalam tahap pertengahan SSCASN. Kalau nanti data Dapodiknya berubah, sehingga, mohon maaf, P1 tidak akan bisa melanjutkan. Saya ulangi. Ya. Kalau data Dapodiknya berubah, P1 tidak akan bisa melanjutkan. Dan, mohon maaf, kami tidak bertanggung jawab. Pelamar boleh menuntut operator dan kepala sekolah. Ada aturannya. Mohon maaf. Nah, jadi hati-hati kepala sekolah. Jadi kami kenapa? Karena ini by system, bukan kita buat-buatkan, by system. Kami juga dari Dinas Pendidikan tidak bisa. Padahal kami kekurangan guru, kita kekurangan guru, tapi ini adalah sistem, tidak bisa kita bantu gitu. Gitu Pak Adun, saya rasa. Ya, mohon bantuan juga Pak Somad. Nanti kalau sudah terrealisasi P3K masuk di SD 14, karena jamnya nanti tidak cukup dibagi-bagi, saya mohon nanti bantuannya yang 4 orang tadi itu bisa mengambil jam di SD 35 biar kami cukup ada personil saya menghandle kegiatan belajar mengajar di SD 35 Rupat, Pak Somad. Oke, Pak Adun, kami tadi saya bilang kami tidak bisa membantu. Nah, ini saya ulangi, kami tidak membantu.
cuman mengarahkan saja. Iya, otomatis kan dia harus cari jam nantinya kan begitu. Oke, siap. Oke, Pak Adon. Saya rasa begitu, Pak Adon ya. Ya, terima kasih Pak Somad. Kalau ini setakat ini bisa dibantuannya, mudah-mudahan ke depan bisa lancar kita masalah kegiatan belajar mengajar dan masalah tenaga kependidikannya tidak bermasalah lagi. Itulah solusinya mungkin yang apa Pak Mad ya, Pak Somad ya. Nanti jamnya nanti kita arahkan ke SD 35. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Mohon di-mute dulu para peserta untuk kelancaran diskusi kita. Lanjut. Nani Handayani dari SMP 4 Bukit Batu. Udah pas di bawah itu orangnya bukan orang. Suaranya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Gini Pak Somad ya, sekolah saya ini kan dalam sekarang ini karena kemarin P3K juga 3 keluar, jadi memang dalam kondisi yang kekurangan guru gitu kan. Guru matematika tidak ada, guru bahasa Indonesia juga tidak ada. Kalau kemarin ada 4 pelamar, tapi kalau saya lihat yang PJOK itu PJOK SD apakah linear itu. Kemudian juga agama, kebetulan sudah ada pegawai negeri yang melamar masuk lagi. Ini kan sekolah kecil juga yang nomornya cuma 4. Nanti juga kalau dia melamar ke situ berarti nanti rasionya juga sudah tidak masuk karena dia sudah tidak megang jam agama lagi yang gitu. Sudah dipegang oleh pegawai negeri yang sertifikasi. Kemudian satu lagi ada guru sekarang guru bahasa Inggris juga, dia ngajar bahasa Indonesia juga ijazahnya itu yang SD gitu, guru kelas SD. Apakah nanti itu juga terkeluarkan, jadi tereliminasi juga nanti itu? Yang saya khawatirkan nanti malah gurunya semakin kosong gitu di sekolah saya gitu, semakin tak ada guru gitu kan. Baik, terima kasih Bu Nani. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Somad. Bu Wan, selamat Bu Wan. Assalamualaikum Bu Wan. Wan. Pak Rahmat sebentar ya Pak, nanti dilanjutkan habis ini sebentar. Baik, Ibu apa tadi namanya? Ibu Handayani, SMP 4 Bukit Batu. Nani Handayani SMP 4 Bukit Batu Pak. Oke, Nani Handayani SMP 4 Bukit Batu. Bahasa Indonesia, matematika ada 4 pelamar gitu Bu ya? Di apa itu ada 4 pelamar, bukan matematika enggak Pak. Matematika memang sudah tidak ada guru di sekolah, pelamar pun belum ada sih nampak. Bahasa Indonesia pun tidak kosong juga gurunya gitu. Memang sekarang kondisinya kosong karena gurunya sudah ikut P3K yang kemarin lewat ke sekolah lain. Pak. Apa? Nggak tahu. Buka di situ. Suara tak dengar Pak, suara tak dengar. Gurunya kosong dan formasi tidak dibuka di situ Bu ya? Iya, gurunya kosong dan formasi tak ada. Saya tengok pelamar tak ada juga Pak gitu. Oke. Ibu, saya bilang dari awal, kami tidak bisa membantu. Ini semuanya by system. Coba Ibu buka dapurnya seperti apa kemarin. Bukan hari ini Bu ya. Kemarin seperti apa? Ada enggak guru yang mengambil jam di situ? Kira-kira kemarin itu ada enggak guru mengambil jam? Tak ada Pak. Guru dari sekolah lain ngambil jam ke sekolah saya tak ada Pak. Oke. Atau sekolah situ mengambil jam di sekolah lain? Juga tidak ada Pak. Nah, kalau tidak ada seharusnya sistem bisa baca Bu. Kalau tidak ada seharusnya sistem bisa baca. Tapi kalau saya lihat data Ibu, ada. Dan guru di situ ada jamnya tidak cukup. Ada maaf, jamnya cukup semuanya. Bukan tidak cukup, cukup semua. Oke. Ibu bisa baca rasio terhadap guru. Katakanlah rombel Ibu berapa sekarang? Rombel saya 4 Pak. 4. Yang dibutuhkan IPA 1. IPA sudah ada Pak. Pas. Matematika 1.
kita tidak berbicara ada belum Bu ya. Gitu. Kita berbicara dibutuhkan. Dibutuhkan matematika IPA 1, matematika 1, bahasa Inggris 1, serba 1. Iya. Biarpun agama tidak cukup jam, tetap ada 1. Biarpun PJOK tidak cukup jam, tetap ada 1. Biarpun PPKN tidak cukup jam, tetap ada 1. Nah, disinilah guru ibu kemarin ada ndak guru PPKN mengajar matematika, guru PPKN mengajar bahasa Indonesia, guru PPKN mengajar agama, dan ibu campur baurkan antara linearitas ijazah PPKN, linearitas ijazah IPA, dimasukkan ke mata pelajaran yang lain dengan apa? Dengan harapan bisa memenuhi jam. Ada ndak kira-kira seperti itu? Saya rasa tak ada Pak. Kemarin Bu, itu Pak. Buka dulu. Jangan dirasa Bu, tapi dibuka dulu ya putihnya. Kalau saya buka di sini Bu bisa kelihatan intinya. Iya. Iya. Sebab kami udah banyak kejadian seperti itu. Kenapa guru di sekolah itu tidak buka formasi? Iya, kenapa? Karena ada beberapa macam guru mengajar 1-2 mata pelajaran, satu guru. Iya betul Pak, betul. Betul kan Bu ya? Betul. Iya, satu guru itu karena kan memang gurunya kan istilahnya mata pelajarannya yang sedikit apanya Pak, guru itu membantu kan gitu kan, rombelnya sedikit kan Pak. Jadi satu guru itu mengajar 2 mata pelajaran. Betul. Gaduh Bu ya? Iya betul. Nah, itulah sebabnya Bu. Makanya saya ingatkan, Dapodik tolong diperbaiki. Setiap kali pertemuan saya kasih dengan operator, tolong perbaiki. Dapodik tolong perbaiki. Data guru tolong perbaiki. Inilah hasilnya Bu. Nah seharusnya bagaimanapun, mau tidak mau, suka tidak suka, guru itu tetap mengajar sekian jam saja. Contoh agama. Agama 4 kali 4 cuman 16 jam, tidak 24 jam. Kan gitu. Tapi harus ada guru agamanya. Jangan dicampur dengan PPKN. Jangan dicampur dengan IPA. Jangan dicampur dengan IPS. Gitu. Itulah dia. Barulah kita bisa nanti mengasih informasi di situ. Bukan kita Bu ya, tapi sistem. Ya, sistem. Kita cuma mengarahkan saja, membantu tak bisa Bu. Mohon maaf seluruh kepala sekolah. Apapun itu kami tidak bisa membantu. Itu adalah by system. By system bukan aplikasi yang pernah kami aplikasi. Nah, suara tak jelas. Saya ulangi, aplikasi pusat yang tidak pernah kami pelajari, yang hanya bisa memasuk di situ adalah pelamar saja. Nah, yang bisa masuk itu adalah pelamar saja. Nah, begitu pengaduan yang masuk dengan kami bingung. Loh, ini kok aplikasi ini kapan gitu. Jadi mohon maaf kalau ada, tolong sampaikan juga dengan guru-guru kita. Kalau mengadu pun tentang aplikasi dengan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu by system. Oke? Baik. Kamu ya? Mohon maaf Bu, kalau ada kurang nanti bisa Pak pengawas menambah lagi Pak ya. Baik, mau ditambah ya karena waktu nanti kita masih ramai mungkin dibatasi, tapi Bu Nani pengalaman di SMP 4 itu yang kosong ternyata buka formasi, dan saya pun tidak pernah membuka. Ternyata memang dari Dapodik kita seperti seni budaya, tik itu kita sudah ada, ternyata buka formasi. Setelah saya pelajari, ternyata guru tik saya sekarang ijazahnya tidak linear, jadi dianggap itu kurang dari Dapodik. Makanya saya dari awal kenapa tik dibuka lagi, ternyata setelah saya dipelajari, guru tik saya adalah tamatan bahasa Indonesia, cuma sertifikasinya tik. Ternyata Dapodik membacanya kita tidak linear, kurang. Seperti itu Bu Nani. Mungkin nanti diperjelas dan mungkin diperbaiki di data Dapodiknya. Baik, kita lanjut karena tadi sudah SD, SMP, mungkin saya kasih kesempatan dulu, mungkin Pak Rahmat bersabar dulu, karena ada beberapa chat nanti yang akan kita baca. Yang ketiga, saya mohon dari TK Yahin Rais, dari TK Negeri Pembina Bukit Batu. Mohon antrian Bapak Ibu, sebentar. Baik. Selamat datang dari BKPP Pak Effendi.
mungkin hadir di sini nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah peserta Zoom. Silakan Ibu dari TK Negeri Pembina Bukit Batu. Di unmute dulu, Bu. Dibuka dulu mute-nya. Oke, iya Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Terima kasih juga untuk memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya, ya Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu yang ingin saya tanyakan, saya dari TK. Begini Bapak Ibu, kan farmasi kita di Kabupaten Bengkali baru dibuka untuk tahun ini Pak. Jadi kami bertanya bagaimana sistem untuk kami berikutnya Pak. Kan gini maksud saya, kalau tingkat lain ada tuh P1, P2, kan mereka itu tinggal penempatan dan juga mereka sudah pernah ikut tes. Sementara untuk kami yang TK ini baru tahun ini. Jadi artinya selanjutnya kami dari TK ini bagaimana Pak? Dan juga alhamdulillah kami sudah mendaftar dan membuat akun dan juga sudah resum. Jadi selanjutnya kira-kira gambarannya untuk kami bagaimana? Gitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu. Maaf, sama Ibu siapa? Bu Yeni. Bu Yeni dari TK Negeri Pembina Bukit Batu. Iya, silakan betul. Pak Somad atau Pak Zul yang menjelaskan, silakan. Terima kasih Bu Yeni dari TK Negeri Bukit Batu. Iya Pak. Silakan Bu ya, kalau untuk melamar boleh-boleh saja, karena apakah kita buka pelamar umum atau tidak itu tergantung dari sistem nanti Bu ya. Yang jelas Ibu udah buat akun. Iya Pak, udah. Sudah terdaftar di Dapodi. Kemudian silakan Ibu mengisi SSC ASN. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Kalau tidak bisa dilanjutkan jangan tanya kami lagi. Karena apa? Karena itu udah by system. Dinarita ijazahnya bagaimana? Mengajarnya bagaimana? Apakah 24 jam? Apakah bisa dia mendaftar ke SSC ASN? Itu kami tidak tahu. Yang jelas silakan. Kami tidak ada untuk membatasi. Jujur kami katakan kalau bisa semuanya dimasukkan. Tapi kita kan udah diatur oleh sistem, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya Bu ya. Iya Pak. Kalau memang udah bisa diresum, resumnya nih Bu ada dua nih Bu. Resum di SSC ASN atau di akun SSC ASN nih. Semuanya Pak udah sampai akun. Kalau di akun semuanya bisa resum. Tapi kalau di SSC ASN untuk P3K itu mungkin belum tahu. Tapi boleh Ibu masuk dulu. Ibu masuk dulu, silakan. Apakah bisa dilanjutkan? Itu kami kurang tahu. Karena apa? Kami juga tidak tahu komunikasi ini. Karena komunikasi ini bukan kita pelajari, nanti sosialisasi dengan kami. Nah, kalau pun ada masalah nantinya, tolong jangan ditanyakan dengan kami, tanyalah dengan helpdesk pusat. Di aplikasi itu ada namanya helpdesk, tolong tanyakan di situ. Demikian Bu ya. Baik, terima kasih. Iya, Pak. Mungkin bisa ditambahi sedikit Pak Effendi dari BKPP Kabupaten Bengkalis, mungkin untuk menambahi para pelamar baru yang seperti dari TK Pembina. Silakan Pak.
Ya. Silakan Pak Effendi dari BKPP. Silakan Pak Effendi dibuka mic-nya, mic-nya. Mohon maaf Pak Pendi, mic-nya tolong dicentang. Kalau settingnya unmute bisa satu. Karena berhubung Pak Effendi lagi rapat, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf nanti tidak semuanya bisa kita bahas di sini, tapi mengingat waktu dan nanti beberapa chat yang harus kita baca, untuk sementara saya batasi untuk secara live ini 5 peserta saja. Nanti kita akan baca 5 chat yang ada di tampilan. Untuk yang keempat, saya mohon tadi Pak Rahmat, karena ada beberapa perwakilan banyak ya hand raise ini dari Rupat, tapi tadi sudah mewakili dari SD 32 Rupat. Mungkin kita sebar lagi ke SD 6 Bengkalis. Pak Rahman, silakan Pak Rahmat. Yang kemana itu siapa? Pak Rahmat? Enggak tahu. Ini Pak. Kalau belum ada, kita lanjut. Kita coba satu lagi yang untuk bisa Batin Solapan Ibu? Silakan Ibu, silakan dari Ibu, silakan dari Batin Solapan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Saya dari SDN 35 Batin Solapan ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, di tahun kemarin ada guru P3K dari SDN 35 yang keluar, tepatnya yaitu guru agama Islam. Ya, dia ditempatkan di Siak Kecil. Kemudian SDN 20 Batin Solapan ada masuk guru agama. Otomatis di SDN 20 ini berlebih, sehingga guru agama di SDN 20 itu saya tarik ke SDN saya. Ya. Permasalahannya sekarang guru agama ini sudah disinkronkan ya datanya, tetapi di Perpal Ijazah dia ditolak Pak. Ya. Permasalahannya itu Pak ya, Perpal Ijazahnya ditolak, kemudian di SIM siaganya pun permasalahan dia belum tercatat sebagai tenaga pendidik di SDN 35 Batin Solapan. Kira-kira untuk menyinkronkan ini bagaimana caranya Pak? Mohon solusinya kepada Pak Somad barangkali. Baik Bu ya, langsung saya jawab ya. Yang pertama, tadi ada masuk guru satu ya, guru agama Bu ya. Ya, guru agama SD 35 keluar Pak, otomatis kita ambil yang baru. Nah, dari manapun asalnya guru agama Bu. Ya. Ijazahnya tetap agama gitu ya. Asalnya dari Aceh juga guru agama kan gitu. Ya. Kenapa masuk di SD Ibu? Karena mungkin dia udah lulus Bu ya. Dan udah buka informasi juga di tempat Ibu gitu. Ya. Ada satu guru agama Ibu ditolak perpal ijazahnya. Ya. Jam mengajarnya berapa jam Bu? Yang di SD lama jam mengajarnya Pak. Kalau sekarang tercatat masih kurang Pak. Ya. Ya. Itu sudah jelas Bu ya, tak perlu ditanyakan lagi untuk kepala sekolah seluruhnya TK, SD, SMP, tak perlu ditanyakan lagi, saya ulangi. Karena apa? Karena udah kurang, itu pasti ya, otomatis tidak akan bisa. Seminimal itu harus 16 jam, itu minimal. Tidak boleh ditambah dengan jam yang lain. Baik itu mengajar muatan lokal, seni budaya, apapun bentuknya kecuali agama 16 jam. Ya. Paling minimal itu dianggap sekolah besar. Ya, sedikit Pak Somad. Sedikit Pak Somad, yang untuk SD 35 dia penuh Pak jamnya Pak. Perlu apa?
di SD 35 dia cukup jamnya Pak 24 yang mohon maaf saya ulangi, tidak di sekolah non induk tapi di sekolah induk. 24 jam maksimal, minimal 16 jam. Tidak ada bahasanya di sekolah induk, di sekolah non induk. Bahasanya di sekolah induk 24 jam. Saya ulangi untuk kepala sekolah seluruhnya. Tolong baca dulu rasio rombel terhadap guru. 24 jam mengajar di sekolah induk, minimal 16 jam. Saya ulangi, minimal 16 jam di sekolah induk. Baca rasio guru terhadap rombel seluruhnya, bukan hanya untuk ibu ini, tapi seluruh kepala sekolah. Dan ini banyak terjadi. Kenapa? Karena banyak guru yang ngadu dengan kami di sini Dinas Pendidikan. Saya mengajar Pak sekian jam, tapi saya tidak dapat masuk P3K. Kenapa? Ijazah saya ditolak. Nah, harus mengajar 16 jam minimal dan 24 jam di sekolah induk. Itu baru bisa. Oke, terima kasih Bu ya. Baik. Pak, kalau sekolah Ibu, kecil, terima Pak. kasih. Mohon Bapak Ibu dibatasi karena nanti terlalu melebar. Permasalahan kita adalah hari ini tata cara bagaimana perekrutan P3 dan tahun 2022. Tanya Bu. Sistematika. Sebentar Bapak. Sistematika dan bagaimana proses perubahan yang terjadi dalam perekrutan P3K di tahun 2022 supaya teman-teman guru P3K yang akan mendaftar, apalagi yang P1 sekarang ini yang sangat bermasalah adalah P1 atau yang sudah lulus passing grade, itu Bapak Ibu permasalahan kita mungkin dibatasi hanya sampai di sini. Nanti untuk yang lain-lain melebar, nanti langsung bisa konsultasi dengan Pak Somad secara khusus. Baik, kita lanjut Bapak Ibu untuk tanya jawab. Untuk yang sesi pertama terakhir di tanya jawab ya. Nanti kita bacakan chat. Dari SD 27 Rupat silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh poin aja Pak. Waktu singkat. Baik, terima kasih. Lanjut Bapak. Ini pertanyaan saya Pak. Di sini khusus pada Pak Somad. Kami di sini SD 27 Rupat itu ada guru berlebihan. Berlebihan di sini ada 3 orang guru berlebihan karena sudah rombelnya sudah cukup, wali kelas sudah cukup. Jadi ada lebih 3 orang. Jadi mengingat pada perkataan Pak Somad kemarin, cari sekolah yang jamnya linier. Batas akhirnya pada Desember gitu. Jadi di sini apakah masih bisa kita lanjutkan atau sampai Desember ini atau tidak? Gitu Pak. Baik, sebelum saya limpahkan ke Pak Somad, Bapak saya tanya dulu, apakah mereka yang berlebih itu akan mengikuti seleksi P3K? Iya. Baik. Masuk pelamar. Mereka akan mengikuti. Silakan Pak Somad lanjut. Baik Pak. Apa nih? Indra ya? Ya. Pak Indra, kemarin memang kita ada pengetahuan begitu, betul. Kita sampai ini masih berlaku itu. Cuman permasalahannya, pelamar SSC ASN itu calon. Pelamar SSC ASN itu udah diisi sampai resume belum? Itu permasalahannya. Nah, sekarang banyak guru kita, sekarang dia tidak tahu nih di dapurnya seperti apa, tapi dia udah resume. Ini mohon maaf nih, ada beberapa kejadian. Ini saya takutnya nanti guru bersangkutan tidak bisa ikut ujian. Ya, ini ada mungkin permainan operator dengan kepala sekolah. Ini terjadi. Mungkin ada permainan operator dengan kepala sekolah. Hari ini dia masuk guru kelas, dia P1. Ya, dia P1 masuk guru kelas. Nah, hari ini dia rubah data itu menjadi guru mata pelajaran dan udah diresum. Dia udah diresum ini, udah resum. Kalau itu terjadi di sekolah, otomatis rugi. Guru bersangkutan rugi. Artinya guru bersangkutan rugi, tidak bisa ikut ujian, tidak bisa untuk direkrut. Kenapa? Karena tidak sesuai lagi nantinya. Nah, rekrut kita ini bukan hari ini saja. Prosesnya masih panjang sampai bulan Maret 2023. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau hari ini kita tidak menata data, saya ulangi, menata data,
ya, menata data ya. Ditata data itu sebaik mungkin di Dapodik. Ingat, bulan Maret 2023 mungkin yang kemarin menjadi passing grade 1 atau P1, saya ulangi, passing grade 1 P1 tidak bisa ditempatkan. Kalau kita tidak menata data, karena banyak terjadi, hari ini dia bisa resume, ternyata besok berubah lagi datanya, yang dulunya guru kelas, sekarang udah jadi mata pelajaran. Nah, yang SK-nya itu guru kelas, tertera dalam SK ke Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan, itu guru kelas, dirubah di Dapodiknya menjadi guru mata pelajaran atau menjadi tenaga administrasi lainnya. Ini banyak terjadi, saya lihat. Nah, inilah yang permasalahan yang terjadi di lapangan, karena P1 yang saat ini yang seharusnya bisa ditempatkan, sekarang tidak bisa melanjutkan. Mohon maaf, operator dan kepala sekolah tolong ditata lagi. Jangan sampai nanti diresum, ujung-ujungnya tidak bisa dibuat SK. Saya ulangi lagi, ditata sebaik mungkin sesuai dengan yang saya katakan tadi, linearitas ijazah, jam mengajarnya. Ya, kasihan P1 itu udah dalam titik aman. Masa operator dan kepala sekolah mengotak-atik lagi datanya. Demikian Pak ya. Ada satu lagi Pak. Kita tanya sedikit Pak, satu Pak. Ini masalah, ini kan bukan yang guru di sini bukan P1 Pak, di kategori P3 Pak. Yang P3, oke. Ya. Yang P3 ini silakan, tadi Pak. Kalau tidak memang bisa sebelum diresum silakan. Tapi kalau udah diresum tak bisa. Berarti kalau kita buat mutasi itu Pak, bagaimana Pak? Kita cari di sekolah lain. Dia kan tidak cukup jam nih, tak linear nih Pak. Kalau tidak cukup jam kita tidak bisa membantu Pak. Itu kami tidak bisa membantu. Bapak pun tidak bisa membantu. Kenapa? Karena itu udah by sistem Pak. Nah, ingin mutasi silakan. Ya, kalau dia mau silakan gitu. Yang kemarin kita bilang gitu Pak ya, ada surat edaran dari kementerian bahwa ditata lagi. Gitu, boleh kalau dia mau gitu. Tapi kita tidak bisa memaksa Pak ya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa guru bersangkutan untuk kamu harus pindah begini, jangan. Gitu. Itu tergantung kita memberi pengertian. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa dan tidak bisa inikan guru itu, kita memberi pengertian saja. Itu tepuk dada tanya selera. Kalau dia mau silakan, tak mau jangan kita paksa gitu. Namun demikian, kalau dia linear dengan ijazahnya, kalau jamnya sudah cukup, di situ ada guru sertifikasinya, ada guru PNS-nya, ada guru lebih dari beliau dan punya dedikasi yang bagus. Nah, itu kita tetap membiarkan saja gitu. Mengadakan dia saja gitu. Jangan kita paksa dia harus bisa ikut P3K, jangan gitu. Nanti yang rugi kita juga, Bapak sendiri nanti yang diserang oleh guru itu. Mohon maaf Pak ya. Nah, gitu. Silakan Pak kalau dia mau mutasi. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Somad atas keterangannya. Mandau. Rupat. Mandau, dia 26 Mandau. Ya. Silakan dari saya nggak lihat di sini dari SD 26 Mandau. Silakan Bapak, silakan. Ini yang terakhir Bapak Ibu untuk chat ya. Nanti saya baca chat ya Bapak Ibu ya. Ya, pertanyaan saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Somad tadi, itu kan adalah sistem. Yang saya pertanyakan itu sistem lama atau sistem baru? Kenapa? Karena kalau untuk tahun sebelumnya kita memang kekurangan guru. Tetapi untuk sekarang kita sudah punya guru negeri 15 orang. Termasuk kepala sekolah dan guru agama. Rombel cuman 13. Itu kemarin dipaksakan untuk 13 karena guru negerinya berlebih. Jadi sekarang untuk formasi yang sekarang itu masuk 7 formasi. Guru kelas 4, guru agama 1, guru olahraga 2. Nah, permasalahannya, kalaulah memang 7 ini masuk nanti ke SD 26, apa yang akan terjadi? Bagaimana saya sebagai pimpinan di sini terhadap yang 7 yang akan masuk ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zubir dari SD Negeri 26 Mandau. Mandau. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lain mau bertanya, sekali lagi saya ulangi, kita akan membatasi pertanyaan sesuai dengan judul kita pada hari ini.
bagaimana tata cara perekrutan P3K untuk tahun 2022. Permasalahan yang ada di sekolah Bapak mungkin nanti bisa dikonsultasikan secara langsung di luar acara kita, karena kita fokus untuk memberikan penjelasan tentang teknik penerimaan P3K di tahun 2022 di Kabupaten Bengkalis. Lanjut Pak Somad, silakan. Terima kasih Pak Zakir ya. Terima kasih Pak. Sebentar Bapak, kita jawab dulu pertanyaan yang ini. Oke, terima kasih Pak Zakir ya. Terima kasih lagi. Informasi yang muncul ini adalah pengumuman dari Bupati ini Pak ya. Pengumuman dari Bupati, nomor suratnya saya lupa nih. Semalam udah kami bahas juga masalah surat ini. Dari mana datangnya itu udah by system Pak. Mungkin data itu diambil kemarin Pak ya, bukan hari ini ya. Kemarin diambil. Nah, coba dilihat tanggal berapa Bapak pernah merubah dapudiknya. Coba dilihat di situ, karena ini memang terjadi Pak. Ini logika Pak ya, tidak ada istilahnya ini manipulasi atau begini gitu. Itu by system semuanya. Kita tidak bisa membantu. Seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa membantu, tidak bisa merubah, tidak bisa mengedit, tidak bisa itu. Itu adalah by system. Nah, kebetulan di sini ada orang BKPP atau BPKSDM yang ada di sini. Bapak bisa tanyakan sama beliau langsung. Karena kami sendiri dari Dinas Pendidikan, dari mana data itu, kami jadi satu pertanyaan juga. Saya langsung kemarin setelah dapat surat pengumuman itu, saya langsung menuju ke Pak Kabid Ketenagaan. Ini dari mana Pak? Siapa yang ngasih ini? Gitu. Kita juga sebenarnya udah punya apa namanya? Punya rasio ya, punya rasio rombel terhadap guru, kemudian guru terhadap mata pelajaran gitu. Udah ada rasio sebenarnya. Cuman belum ada diminta oleh siapapun. Jadi saya simpan dulu, saya pegang dulu. Dan ini semalam saya bandingkan data dari pengumuman dengan data yang kami punya di Dinas Pendidikan, itu sangat jauh berbeda. Nah, cuman di sini mungkin ada Pak Pendi ya, Pak Pendi dari BKPP atau BKD atau BPKSDM. Tolong tanyakan, atau Pak Pendi mana? Pak Pendi ada di sini, masih ada di sini. Tolong dijawab Pak Pendi. Kami kurang tahu juga mengenai data nih. Baik, silakan Pak Pendi kalau masih bisa bergabung untuk menjawab, kalau atau masih rapat. Baik, sedikit Pak Zakir, Pak Zubir, pengalaman kasusnya ke saya di SMP 4 Bengkalis, itu di daftar itu dibuka lagi formasinya untuk TIK, sedangkan kita sudah cukup TIK. Ternyata kenapa dibuka, saya pun nggak paham, tapi setelah kita pelajari, ternyata guru TIK saya tidak linear ijazahnya Pak. Guru TIK saya itu ijazahnya bahasa Indonesia, sertifikasinya TIK. Ternyata mungkin ya, ini analisis saya saja, mungkin berdasarkan itu makanya dibuka lagi formasi berdasarkan bacaan di Dapodik. Jadi mungkin langkah awal yang perlu Bapak ambil, mempelajari dulu Dapodiknya, apakah teman-teman guru Bapak di sekolah itu linear ijazahnya, sehingga dibuka formasi itu berdasarkan format. Tapi lebih jelasnya di mengapa format itu dikeluarkan, mungkin dari BKPP bisa menjelaskan, karena tadi dari pernyataan Pak Somad pun bahwa Dinas Pendidikan tidak merilis data tersebut, seperti itu. Baik. Oke, Bu. Begini, kalau data kita, kalau guru kita yang sekarang ini PNS, semuanya boleh dikatakan semuanya sudah sertifikasi. Cuman satu orang saja yang belum sertifikasi karena golongan 2. Selain itu semuanya sertifikasi. Bahkan ada guru honor daerah yang sudah sertifikasi di sini. Baik. Jadi kalau seandainya masuk lagi, ya kebijakan yang tidak bisa kita mengeluarkan kebijakan. Sama, yang TIK itu sudah sertifikasi juga Pak. Jadi kalau masuk guru TIK lagi, memang dia akan berbagi sih jamnya, tapi itu di luar kekuasaan kita dan di luar jangkauan kita. Tapi benar Pak Zubir bilang bahwa kita perlu juga
membahas itu karena nanti menyangkut tentang kesejahteraan teman-teman guru kita di sekolah. Betul Pak Zubir. Oke, baik, makasih. Baik. Pak Zubir, terima kasih. Mungkin dari sampai 10 rupat, Bu. Wan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Sampai 10 rupat, Bu Wan. 10 rupat. Pak Hadi Amroni, mungkin saya baca dulu chat ya Pak. Izin karena yang di chat sudah lama gitu. Izin saya baca chat dulu. Nanti kita balik ke rupat ya Pak. Oke, ditunggu Bu. Iya. Bu. Izin ya Pak, izin saya baca chat dulu. Berbagi kita dengan teman-teman yang di chat. Baik, kita izin baca chat dulu pertanyaan yang masuk di kolom chat. Baik. Ini dari Pak Wawan. Kita mulai dari ya Pak Wawan Setiawan dari atas. Nanti mohon maaf Bapak Ibu, nanti kalau pertanyaan idem nanti di ini ya, dengan jawaban yang sama, pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang sama, mungkin kita lewati karena mengingat waktu dan pertanyaannya banyak ya, dan kita pertanyaan yang relevan dengan tema kita pada hari ini adalah bagaimana tata cara rekrut P3K. Baik, untuk Pak Wawan Setiawan dari SMP 9 Rupat. Yang pertama, bagaimana sistem pendaftaran yang formasinya beda sekolah, bukan sekolah induk? Apakah menunggu atau bisa pilih formasi? Maksudnya adalah mereka mendaftar bukan sekolah induk. Sistem pendaftaran informasinya beda sekolah. Oke, baik. Artinya pemilih di sekolah Bapak, pendaftarnya memilih sekolah lain yang ada formasi bukan di sekolah induk Bapak. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau terdaftar di Dapodiknya bidang lain, tapi ijazahnya sesuai dengan formasi yang akan diambil. Maksudnya adalah yang kedua, bahwa dia mengajar di Dapodiknya lain, Pak Somad, sedangkan ijazahnya sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di sekolah lain. Apakah bisa? Oke, ini semua orang udah tahu nih. Yang kedua ini semua orang udah tahu, bukan hanya kami, bukan hanya dinas pendidikan, bukan hanya pengawas, bukan hanya Ibu Susi ya. Semua orang udah tahu ini ya, nomor 2 ini. Bagaimana kalau terdaftar di Dapodiknya bidang lain tapi ijazahnya sesuai dengan formasi yang dia akan, itu semua orang udah tahu. Mohon maaf, itu tidak bisa langsung disilang kali. Gitu ya, tidak bisa. Itu udah menyalahi aturan gitu. Udah menyalahi betul aturannya. Itu tidak bisa. Semua orang udah tahu itu. Yang kedua, bagaimana sistem pendaftaran formasinya beda sekolah bukan sekolah induk? Apakah menunggu atau bisa? Nah, kalau formasi itu, ini kalau guru yang bertanya ini udah masuk SCSN ini udah tahu nih, di mana dia ditempatkan, di mana formasi yang dikasih itu udah tahu gitu. Kita tidak bisa menentukan formasi. Menentukan formasi adalah Bapak Ibu sendiri yang pelamar itu. Dan itu ditentukan oleh sistem, bukan kita. Ditentukan oleh sistem, bukan kita. Jadi siapapun melamar, mungkin dari Aceh melamar ke Bengkalis, silakan. Kalau kita buka ya, kalau kita buka dari Aceh itu melamar ke Bengkalis, silakan. Mau SD berapa, silakan pilih Bengkalis ini. Kalau ada, selama atau selagi ada formasi itu silakan. Ya, dimanapun silakan. Mau di Rupat, mau di Bengkalis, mau di Banten, mau di Bukit Batu, mau di Banda Laksmana, mau di Mandau, mau di Batin Solapan, mau di Talang Muandau, mau di pinggir, silakan. Itu yang kedua ya. Terus lanjut Bu Susi. Baik, terima kasih. Kita lanjut, mungkin pertanyaan dari SMP 10 Rupat hampir sama ya Pak, yang masuk kemudian yang membuat yang datang membuat yang ada di situ berkurang jamnya. Tadi sudah dijawab ya, mungkin karena by system ditempatkan di situ menjadi kurang. Kenapa? Karena tadi beberapa hal. Mungkin kita lanjut ya untuk yang sampai 10 Bu, Rupat, Bu Wan. Sebentar Pak Adi, sebentar. Satu, saya baca satu lagi ya. Sebentar. Untuk pertanyaan dari Ibu Rusdiana Purba, itu nomor bawah ya.
Setelah PPK tahap 2 masuk ke sekolah induk, Pak, membuat guru yang tadinya linear sama tadi Pak. Mungkin udah dijawab ya. Saya rasa ini udah dijawab ya tadi. Ini udah dijawab ya. Baik, lanjut. Kita lanjut Bu Ajidar ke bawah. Mohon Bapak Ibu di-mute dulu Zoom-nya untuk kenyamanan kita bersama. Di bawah langsung lanjut. Baik, dari Ibu Leniwati. Assalamualaikum Bapak Ibu, saya dari SD Negeri 34 Mandau. Formasi di sekolah saya ada 3, 2 sudah diisi oleh yang PG, masih ada sisa 1. Tapi saya tadi tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Bagaimana solusinya Bapak Ibu? Baik, jadi yang 2 sudah diisi oleh passing grade. Passing grade berarti sudah ada penempatan Pak Somad. Ya, baik, kemudian yang 1 lagi tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Bagaimana solusinya? Silakan. Terima kasih. Ibu siapa nih namanya nih? LW? Bu Leni. Ini ya sebenarnya udah dijelaskan juga nih ya tadi. Tidak bisa melanjutkan. Yang jelas, tolong lihat di info GTK atau di dapudiknya lah, lebih dasarnya di dapudiknya. Benar nggak dia mengajarnya itu, kemudian jamnya benar nggak 24 jam, atau sekolah besar kurang dari 24 jam, atau minimal 16 jam. Itu, lihat di situ dulu. Nah, ini banyak terjadi itu. Bukan karena dia itu guru linear kemudian bisa melanjutkan, tapi dia guru linear 24 jam minimal 16 jam baru bisa melanjutkan. Ya, kalau tidak itu tidak akan bisa melanjutkan. Atau jangan dicampur dengan mata pelajaran yang lain. Kalau dicampur dengan mata pelajaran otomatis dia tidak akan bisa melanjutkan. Untuk itu kalau memang itu udah dilihat di dapudiknya atau di info GTK-nya bersih, nah lihat lagi di perpal ijazahnya udah atau belum gitu. Itu aja. Terima kasih. Kalau kurang 16 dapat. Bendi. Online misi. Saya pending dulu baca. Silakan Pak Adi Amroni dari SMP 10 Rupat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon yang lain di mute Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saja mengulas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan atau rekan-rekan yang lainnya. Ini SMP 10 untuk tahun ini mendapatkan formasi 8. Sementara yang P1 1. Untuk formasi P1 yaitu mata pelajaran IPA itu tidak ada, kosong. Sementara yang ada prakarya, seharusnya kan dari IPA misalnya P1 kalau mengambil prakarya kan bisa. Cuma mau mengambil prakarya di situ keterangannya sudah penempatan. Kita tidak tahu di mana penempatan, apakah di SMP 10 ataupun di sekolah lain, karena dia kemarin tesnya mengambil di SD. Sementara dia lulus SD, lulus passing grade P1, formasinya di SMP 10 tak ada untuk mata pelajaran IPA, yang ada prakarya. Ini bagaimana nih kira-kira Pak Somad solusinya? Mungkin hanya itu. Baik, terima kasih Pak Adi Amroni untuk permasalahan. Satu lagi, ini jalan keluarnya bagi guru mata pelajaran yang tak ada. Misalnya kami kan apa yang disampaikan oleh Pak Somad tadi, satu guru itu kadang-kadang ada yang mengajar 2 karena kekurangan guru yang pertama, yang kedua mata pelajaran itu tidak linear dengan guru yang lainnya. Jadi terpaksa satu guru itu mengajar 2. Ini bagaimana kiranya kalau seandainya satu guru hanya mengajar 1, sementara mata pelajaran lain tidak ada gurunya? Bagaimana nanti kira-kira solusinya? Itu aja Bu Wan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ada tadi beberapa pertanyaan Pak Hadi sebenarnya sudah dijawab sebelumnya, ya seperti itu ya. Memang dari awal dari waktu pembukaan tadi bahwa sudah disampaikan Bu Kadis, permasalahan kita di sini adalah sekarang adalah perubahan sistem untuk P1 atau yang teman-teman lulus passing grade. Di awal kita sudah membicarakan, kemarin Pak Korwas dan Pak Somad juga sudah turun ke beberapa daerah mengatakan bahwa P1 itu di label aman. Ternyata di tahun ternyata beberapa sebulan ya,
dalam waktu sebulan ini terjadi perubahan, dan itu informasi dari perubahan Dapodik bahwa sistem pengrekrutan P1 juga mengalami perubahan. Tidak di posisi aman lagi Bapak Ibu. Mereka berada sekarang di tadi panduan yang sudah di awal disampaikan oleh Pak Somad. Mereka akan turun grade kalau tidak ada penempatan, dan itu menjadi informasi terbaru yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berada di Zoom ini kepada teman-teman guru mereka yang punya P1. Itulah sebab akibat kenapa kita dan Bu Kadis mengadakan pertemuan ini, supaya perubahan ini diketahui oleh seluruh kepala sekolah dan bisa menyampaikan, kepala sekolah dan pengawas, supaya bisa menyampaikan ke teman-teman guru yang kemarin mereka sudah passing grade, setelah sekarang mendaftar kembali, ternyata di sistem ada beberapa jawaban yang mengakibatkan mereka menjadi posisi P2 dan mungkin juga di posisi P3. Untuk jawaban penempatan dan sebagainya tadi, mungkin lanjut diserahkan kepada Pak Somad untuk menjawab pertanyaan. Dan yang pertanyaan terakhir, apakah mereka wajib ngajar satu guru 2 mata pelajaran? Bukan seperti itu maksudnya. Mereka harus ngajar satu sehingga yang lain tidak ikut. Kalau misalnya pegawai negeri, dia sudah pegawai negeri, kemudian belum sertifikasi, jam itu masih kurang, mungkin bisa kebijakan sebagai kepala sekolah ya. Saya menjawabnya hanya porsi saya sebagai kepala sekolah. Akhirnya tidak mungkin juga bahwa jam, contoh di saya, seni budaya itu kosong, gurunya tidak ada sama sekali. Yang mengajar seni budaya sekarang adalah guru bahasa Inggris yang jamnya kurang otomatis. Dan itu walaupun tidak cocok, tetapi itu memang kenyataan yang ada di lapangan. Dan saya pikir semua sekolah itu rata-rata punya permasalahan yang sama. Sabar. Ini aman. Tapi masalahnya ini masuk Katolik, jumlah anak Katolik kurang 13 atau 11. Mana dia ngajarnya? Udah 1 orang ini. Akan dari itu saya tanyakan dulu. Itu Seminnya mana adminnya nih? Itu masuknya. Nah, baru. Jaringan ya, Bu. Katolik cuma 13. Oke lah, ke peserta 2. Pak Hendri, suaranya di-mute dulu Pak Hendri. Oke. Udah dengar ya suaranya ya? Oke, dengar Pak Somad. Dengar Pak Somad. Baik. Mohon Bapak Ibu peserta di-mute dulu supaya kita maksimal untuk sama-sama mendengar penjelasan tentang masalah yang sama-sama mungkin kita hadapi. Silakan Pak Somad. Simpi 10 ya, Simpi 10 Rupat. Pak apa? Hadi Imroni. Pak Imron ya, Pak Imron. Pak Imron, gini Pak Imron. Pak Adi Imron ya. Iya, Pak Adi Imron, Pak. Imron. Oke. Gini Pak Adi. Kalau masalah penempatan itu apakah di tempat di sekolah Indo atau tidak, itu kita kan tadi sudah saya katakan itu kita tidak tahu, itu by system. Apakah bisa di sekolah Indo atau tidak? Tapi secara logika kan kalau dia mengajar IPA bisa saja di grup kelas. Kalau dia mengajar bahasa Indonesia bisa saja di grup kelas. Itu tidak tahu. Nah, itu nanti kita tunggu saja tanggal tingnya ya. Tanggal tingnya tunggu saja. Kapan dan di mana itu kita tidak tahu. Kami tidak bisa menentukan. Itu tetap by system. Kemudian untuk mengajar tadi itu dikatakanlah SMP 10 itu berapa kelas gitu. Katakan 4 kelas gitu. Bahasa Indonesia ada 1, IPA ada 1, agama ada 1. Biarpun tidak cukup jamnya, tetap mengajar bahasa Indonesia diperlebihkan. Jangan dicampur baurkan bahasa Indonesia 2 orang di situ. Itu aja yang paling penting. Kalau dicampur baurkan nanti, itu yang membuat linearitas jamnya kurang gitu. Ya, biarpun jamnya saya contohkan PPKN itu 2 jam kali 4, cuma 8 jam. 8 jam itu kira-kira kan tidak cukup. Ya, tapi itu bisa 8 itu saya ulangi, contohnya bahasa PPKN itu kan cuma 2 jam. 2 jam kali 4 itu kan 8 jam. Nah, seharusnya tidak cukup untuk linearitas atau untuk sertifikasi atau untuk mencukupi jam 24 jam. Tapi itu dikatakan sekolah-sekolah kecil. Nah, sekolah kecil itu bisa.
Nah, berarti butuhnya di situ guru agama 1, guru BPKN 1, guru olahraga 1, guru serba 1 guru di situ. Sebenarnya itu. Tapi jangan dicampur baurkan yang guru ini mengajar BKN, guru ini juga mengajar BKN, dibagi-bagi jam gitu. Tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, itu dianggap itu udah blank. Ya, udah blank gitu. Dianggap udah blank. Bukan saya menganggap, tapi sistem menganggap begitu. Ini kita karena kita by sistem, jadi sistem lah menganggap begitu. Kami cukup untuk mengarahkan saja, tidak bisa membantu. Yang bisa membantu guru itu adalah guru itu sendiri sebenarnya, ya, atau operator dan kepala sekolah. Saya ingatkan juga lagi, operator dan kepala sekolah jangan main-main dengan data, apalagi passing grade. Kalau dia guru kelas hari ini dibuat guru kelas, besok dibuat lagi guru mata pelajaran, ingin mengangkat guru yang lain, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa yang passing grade-nya tidak bisa, bahkan orang yang P3K yang bisa duduk di situ. Hati-hati, ya. Kalau dia passing grade, kasihlah dia 24 jam. Ya, jangan dirubah-rubah lagi datanya. Kalau dirubah datanya, kami tidak bertanggung jawab dari Dinas Pendidikan. Itu adalah data milik sekolah yang bertanggung jawab. Kami Dinas Pendidikan tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena yang bisa memasukkan data itu bukan kami, tapi operator ke sekolah masing-masing. Demikian Pak Adi, Pak Dimron, terima kasih. Ibu Wan, SD 32. Baik, terima kasih Pak Somad. Ibu Wan. Ya, ini hand raise-nya banyak sekali Bapak Ibu. Saya coba baca di chat dulu ya Bapak Ibu ya. Kita berbagi sebentar di chat sebelum yang lain melanjuti. SD 32. Baik, lanjut Pak Somad. Ada tambahan sedikit? Sedikit tambahan, saya lupa nih. Ini banyak terjadi juga nih. Waktu kita pembuatan akun kemarin, kita semua guru itu membuat akun baru. Ya, semua guru membuat akun baru. Ya, tapi bagi yang udah tahu dia tidak membuat. Untuk guru yang sudah pernah mendaftar di tahap 1 dan tahap 2, baik itu passing grade maupun tidak lulus, itu menggunakan akun yang lama. Menggunakan akun yang lama. Baik guru yang pernah mendaftar menjadi P3K, baik di tahap 1 maupun tahap 2, tidak lulus maupun passing grade, itu menggunakan akun yang lama. Ya, jangan akun yang baru. Kalau akun yang baru dianggap dia langsung P3 dan dia tidak prioritas lagi. Maaf, bukan prioritas, tapi dia dianggap P3. Demikian, itu sekedar sedikit tambahan saja untuk kepala sekolah, kasih tahu juga dengan guru-guru kita. Kalau masuk itu masuklah akun yang lama kalau dia pernah melamar, tapi kalau dia tidak pernah melamar, baru akun yang baru. Demikian. 32 Pak. Baik, terima kasih. Kita baca chat dulu ya Pak, izin. Dari SD 9 Banten. Bapak Ibu dari SD 9 Banten. Assalamualaikum Pak. Bagaimana dengan operator sekolah yang masuk di P1 dan saat ini di SSNCN-nya memperoleh penempatan? Artinya iya, secara gamblang kita bisa memahami bahwa operatornya adalah guru yang kemarin passing grade, kemudian di SSN-nya memperoleh penempatan. Di awal untuk yang memperoleh penempatan di P yang passing grade datang ke sekolah ya. Melanjutkan ya. Melanjutkan, tinggal melanjutkan bagaimana permintaan dari sistem itu ke depan ada kelanjutan. Anda dapat penempatan, kemudian akan ada aturan-aturan yang akan mereka lanjutkan. Cuman operatornya, apakah operator itu dari guru atau bagaimana? Mungkin PJ 9 yang lebih paham begitu. Ya mana nih? Ada. Di chat ini. Operator sekolah yang masuk di P1 dan saat ini di SSN-nya memperoleh penempatan. Oke.
Ini udah kebobolan ya, tahap 1 dan tahap 2 kemarin kebobolan karena pusat merekrut sendiri, tidak membawa kita dari dinas pendidikan atau daerah ya, kebobolan karena dia tidak tahu apakah ini operator atau dia guru gitu. Nah sehingga operator memang nilainya bagus, operator bagus-bagus semua, maaf, operator ini bagus-bagus semua sehingga nilainya bagus. Mungkin tidak lulusnya karena ijazah atau kurang jam kemarinnya, sehingga dia lulus passing grade dan ini tertinggi saya rasa. Yang tidak nilainya masih rendah dari operator. Saya pernah lihat nih, ya nilai yang paling tertinggi adalah yang operator ini karena dia tidak bisa diangkat untuk menjadi P3K karena dia tidak mengajar 24 jam. Nah ini yang ke depan kami tidak bisa lagi kalau dia operator atau operator. Kenapa? Karena kemarin kalau nanti kita campur baurkan pustaka operator bisa menjadi guru, itu lebih baik kita tidak membaca permen ya, tidak membaca aturan gitu. Jadi operator yang passing grade 1 mohon maaf, kalau memang nanti kami sampaikan lagi, saya belum bisa jawab sebenarnya. Kami sampaikan lagi ke kementerian, apakah operator yang passing grade 1 boleh kami masukkan atau operator yang passing grade 1 boleh dibiarkan atau nanti bagaimana selanjutnya menurut kementerian gitu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa sebelum kami tanyakan dengan kementerian. Demikian. Baik, Bapak Ibu, untuk kita ketahui bahwa peraturan perekrutmen untuk sekarang itu sangat berbeda di tahun 2021. Karena perbedaan itulah makanya terjadi sedikit gejolak di teman-teman kita peserta P3K. Baik, kita lanjut. Mungkin kami batasi saja ya Bapak Ibu ya, untuk 2 orang penanya di sesi terakhir ini. Dan mohon nanti yang berhubungan dengan permasalahan rekrutmen P3K lebih lanjut nanti silakan Bapak Ibu menanyakan ke bagian ketenagakerjaan dan di situ ada beberapa tim yang akan bisa menjelaskan. Saya batasi untuk sesi terakhir 2 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. 32. MP5-8. Dari SD? SD 324. Pak Darudin dari SD 32. Silakan Pak. MP5-8. Pak Darudin dari SD 32 Rupat. Tadi sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanya dengan Pak Somad, Bu. Silakan Pak. SD 324 ada formasi 1 untuk guru agama. Sedangkan guru agama sudah ikut tes P3 tapi tidak lulus itu. Macam mana tuh Pak? Silakan Pak Somad, langsung saja. Oke. Ada formasi 1 dan tidak lulus kemarin Pak ya. Formasi ada. Ini kesempatan sebenarnya Pak. Kesempatan untuk Bapak bahwa kasihlah. Mohon maaf nih, saya tidak mengajari tapi pandai-pandailah Pak ya, jangan agamanya dibagi jam, agamanya jangan dibagi, cukup 1 saja supaya yang 1 itu bisa tembus, bisa melanjutkan, gitu Pak. Cuma jangan dibagi jam lagi. Bisa Pak? Ya bisa Pak. Oke. Berarti formasi itu ada pula 1 Pak. Ya, isi aja Pak, yang agama. Oke. Diisi aja Pak ya? Ya otomatis tuh. Kalau memang. Oke, terima kasih Pak. Linearitasnya cuma dilihat linearitas ijazahnya ya seperti ya otomatis. Ini semua orang udah tahu nih Pak, otomatis gitu. Tapi dilihat linearitas ijazahnya, lihat dengan jam mengajarnya, kemudian perbaiki datanya yang benar. Saya lihat banyak juga nih ya yang di kawan-kawan yang di Rupat termasuk Mandau, Batu Selapan. Lihat dulu di situ dapodiknya memang dia S1-nya guru kelas ya atau katakan agama S1-nya, tapi universitasnya tidak diisi. Ini saingannya di situ nanti. Saingannya di situ.
Lihat, cek betul-betul Dapodiknya. Isi semuanya, universitas mana, berapa NIM-nya. Ya, tahun berapa dia masuk, tahun berapa dia lulus. Ini banyak saya temui di Dapodik bahwa mengisi data itu cuma main-main, saya lihat, mohon maaf, main-main, banyak main-main. Asal sertifikasinya udah lepas, ya siapa guru yang sertifikasi udah lepas, udahlah. Yang lain itu main-main. Akhirnya kita udah menerima akibat yang main-main ini. Ini dia, sehingga kita di Dinas Pendidikan mengalami kewalahan, di kepala sekolah menjadi kewalahan, jadi pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya kalau dari awal mengisi data itu benar dan tidak ada blongnya di situ, tidak ada kosongnya. Saya contoh tadi, ya, data S1-nya itu dari mana, universitas apa, perguruan apa. Itu paling banyak kosong. Yang paling banyak kosong saya lihat. Untuk kepala sekolah tolong kasih tahu ke guru bersangkutan, kemudian dikasih tahu dengan operator, tolonglah dibantu gitu. Jangan dikosong begitu saja. Jujur saya katakan, operator itu kerjanya apa? Gitu ya. Tidak ada kerja operator sebenarnya, tidak setahun sekali atau setengah tahun sekali gitu. Itu kerja operator sebenarnya. Nah, jadi jangan operator itu beranggapan, mohon maaf nih sedikit selingan saja, jangan beranggapan kami banyak kerja. Tidak ada kerja operator sebenarnya gitu. Cuman masukkan data siswa, masukkan data guru mutasi, guru pensiun, cuman itu pun tidak berlangsung setiap hari. Ya, berlangsungnya setengah tahun sekali. Mohon maaf gitu ya. Tolong dikasih tahu juga operator, kepala sekolah sebagai manajemen, top manajer di sekolah, ya harus bisa memanage operator. Jangan kita di-manage oleh operator, tapi kita memanage operator gitu. Demikian, terima kasih. Bu, dari Susi, saya mau bertanya. Sebentar Ibu. Mohon dimengerti Bapak Ibu, mohon nanti kita butuh satu lagi penanya, mohon bersabar sebentar. Kita bahas. Mungkin Pak Somad untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang hampir sama tentang kami kenapa nggak buka formasi, kenapa formasi kami begini, kenapa kami begini. Sekali lagi Bapak Ibu ditegaskan, tadi Pak Somad sudah menyampaikan, masalah buka formasi atau apa itu tergantung dari Dapodik Bapak Ibu dan tidak ada campur tangan dari Dinas Pendidikan bagaimana membuka formasi. Jadi untuk pertanyaan yang sama, bahwa kenapa kami tidak buka formasi, kenapa formasi kami begini, kenapa, saya pikir itu sudah terjawab secara bersama-sama bahwa itu ketentuan dari pusat yang membaca Dapodik kita masing-masing di sekolah. Kemudian untuk permasalahan Bapak Ibu, dari pertanyaan banyak sekali yang saya baca di chat tentang kenapa jam berubah, kenapa jam begini, itu di luar tema kita pada hari ini. Mohon nanti dipertanyakan langsung ke WA-nya Pak Somad atau langsung datang atau bertemu atau nelpon, silakan. Nah, kemudian ini sudah bisa dijawab bahwa jam yang Bapak Ibu laporkan sekarang kenapa berubah, itu juga tergantung dari data Dapodik yang dibaca oleh sistem di pusat, begitu. Jadi kalau mereka ada kesalahan membaca atau salah menginterpretasikan data Dapodik Bapak Ibu, mungkin dari Dinas Pendidikan itu nanti akan memberikan jalan solusi saja, tetapi tidak bisa merubah itu secara langsung atau otomatis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dimohon nanti untuk pertanyaan sama, kami bermohon maaf karena masalah waktu dan juga jaringan kita yang sedikit bermasalah, mungkin tidak bisa dijelaskan di sini secara terperinci satu-satu dan kami mohon maaf. Terakhir tadi Ibu siapa Ibu? Silakan. Assalamualaikum Ibu, boleh Herani bertanya Bu? Iya mohon maaf, ini dari siapa Bu? Dan kita anggap ini adalah pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Silakan Ibu. Alhamdulillah Bu, ini Hairani bertugas di SMP Negeri 10 Mandau Bu. Iya, silakan Ibu. Gini Bu, Hairani mau berterima kasih kepada Bu Dinas, Pak Somad juga, dan semua yang tidak lelah berjuang untuk kami Pak. Rasanya Hairani terharu dan menangis. Bapak siang malam berjuang untuk kami, biar kami maju gitu loh Pak. Baik. Jadi Hairani di sini cuma. Silakan Bu, pertanyaannya Pak.
Iya. Ada mengajar BMR, ada mengajar lain-lain, sehingga jam ini dibagi-bagi seperti yang kata Pak Somad tadi. Jam ini harus 24 jam harus dia. Yang heran sekarang kalau itu diubah, berapa hari sinkronisasinya? Sedangkan masalahnya sekarang itu di roster pembagian mengajar ya Bu, harus kita upload. Kadang maaf, Hairani tidak menyalahkan siapapun dan tidak menjelekkan. Mungkin karena ini yang bertugas pegawai negeri, jadi tolong nanti kepala sekolah ini diarahkan. Karena mereka sudah zona aman gitu loh. Untuk merubah ini pun malas, karena memang membuat roster ini kan rumit, Bu. Jadi tolong Hairani memohon tekankan, ayo kita maju bersama, biar roster ini pun dirubah gitu loh, Bu. Baik. Iya. Baik. Baik. Bentar ya Pak. Terputus jaringan itu Bu Hairani. Terputus ya, cukup Iya, Bu. sabar. Hairani yakin Ibu dan Pak Somad sudah bisa menangkap apa yang Hairani paparkan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Posisi saya sebagai kepala sekolah sangat mengerti sekali bagaimana teman-teman guru P3K berjuang untuk merubah status mereka. Insya Allah Allah berikan jalan buat kita semua, dan dalam usaha kita bersama ini mudah-mudahan ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada beberapa kesulitan dari posisi kepala sekolah. Juga mungkin saya mewakili teman-teman kepala sekolah. Bukan berarti kami pegawai negeri berada di posisi aman. Kadang-kadang kita juga ingin membantu teman-teman, tetapi di sistem kadang-kadang itu tidak diperbolehkan, dan itu mungkin yang menjadi sebab bahwa menjadi kendala untuk tadi seperti Ibu sampaikan merubah. Tadi dengan pertemuan kita ini, saya pikir teman-teman kepala sekolah punya komitmen untuk sama-sama memberikan peluang dan membantu teman-teman guru kita untuk sama-sama lulus atau bisa mengikuti, minimal bisa lah mengikuti seleksi P3K ini dengan cara yang pas. Dan sebenarnya Bu Khairani, kepala sekolah ini juga sebenarnya punya risiko kalau mereka nanti merubahnya, dan pertanggungjawabannya mereka ada di mereka, dan mungkin itu menjadi suatu pertimbangan supaya nanti tidak menjadi suatu permasalahan kalau perubahan itu dilakukan di luar sistem yang ada, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sama-sama Bu Khairani kita mungkin selamat dulu untuk Bu Khairani karena sudah dapat penempatan dan tinggal pemberkasan. Jadi kalau sudah dapat penempatan untuk Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya, silakan itu nanti dilanjutkan proses berikutnya. Untuk teman-teman yang mengikuti acara ini yang mungkin masih dalam on the process, yang akan diseleksi oleh sistem, jadi berusaha untuk bisa, tetapi juga sesuai dengan aturan sistem yang berlaku. Karena tidak bisa juga kita memaksakan diri kalau itu tidak di luar sistem. Ya, kalau saya pribadi menganjurkan silakan Bapak Ibu dari P3K, calon-calon P3K untuk mendaftar. Nanti bisa atau tidak akan tahu sendiri di sistem seperti apa kesalahannya. Tapi pelajari dulu dari teman-teman yang sudah mungkin menemui kegagalan, dan nanti sambil diperbaiki, karena masih ada waktu untuk pendaftaran sampai tanggal 13 November ya Pak Somad ya? 13 ya? 13, 15? 17 November. 13 November. Jadi teman-teman kepala sekolah yang hadir ini memberikan informasi kepada teman-teman guru di sekolah supaya nanti bisa mempersiapkan, dan kalau bisa diperbaiki dan sistemnya masih memberikan kesempatan, ya silakan saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sebelum kita tutupin, saya minta close statement lah dari Pak Somad tentang perguruan P3K kita, nanti juga dari Pak Jul untuk Bapak Ibu pengawas, kira-kira untuk akhir dari perguruan P3K ini. Untuk Pak Somad duluan, silakan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kepala sekolah, termasuk para guru ya. Kami dari Dinas Pendidikan dari tahun 2019 berjuang untuk P3K secara mati-matian. Jujur saya katakan, salah satu orangnya saya yang masih bertahan di sini. Suka dan duka untuk memperjuangkan P3K ini banyak yang saya alami. Apapun tantangannya, saya tetap memperjuangkan. Sampai saat ini saya tidak mundur. Karena saya ingin bahwa di Bengkalis ini adalah kekurangan guru. Namun sebaliknya, di Bengkalis ini juga adalah kelebihan guru. Kita menjadi serba salah. Kalau kita rekrut semuanya, kemana? Apa yang harus kita berbuat? Kemana kita tempatkan? Apa yang harus kita berbuat? Mohon maaf, sementara kalau kita rekrut sebanyak 1987, jujur saya katakan, mungkin digaji saja kita bisa bikin satu OPD lagi. Digaji saja kita bisa membuat satu OPD lagi. Bayangkan Bapak Ibu, bukan sedikit untuk membuat satu OPD. Entah instansi apa namanya, saya tidak tahu. Yang jelas bisa kita buat satu OPD lagi. Di samping saya mengkredit ini, saya di bagian program. Saya tahu di mana dapatnya dana-dana untuk nantinya pembayaran gaji P3K. Nah, kalau menurut aturan, itu tergantung daerah. Tapi kita tidak begitu tega untuk P3K, kita samakan. Ya, kalau semuanya kita rekrut, mohon maaf, mungkin PNS pun juga tidak dapat tunjangan. Ini lanjut ini ya. PNS pun tidak dapat tunjangan. Sama dengan P3K, tidak akan dapat tunjangan. Sama juga bohong gitu. Jadi untuk itu kelebihan dan kekurangan guru, kata orang Melayu, pandai-pandai jangan memandai. Ada lepa nih, Nah, itu pandai-pandai jangan memandai. Artinya apa? Pilihlah yang baik di atas yang terbaik. Pilih yang baik di atas yang terbaik. Jangan ada rasa dendam. Ini yang awal kita sosialisasi kemarin. Jangan ada unsur sakit hati. Jangan ada unsur itu dan ini. Sesuaikan kalau dia mengajar, ya sesuaikan. Dia mengajar apa, berapa jam. Ya. Karena inilah detik-detik kita bisa membantu guru kita. Mungkin beberapa bulan lagi sampai tahun 2023 hasil yang hari ini kita perbuat besok akan nampak. Saya rasa demikian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. untuk terakhir dari Pak Korwas, closing statementnya, Bapak, sebelum kita acara kita tutup. Silakan. Baik, terima kasih Bu Wan. Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting pada siang hari ini, kita sudah melaksanakan pelaksanaan dari Zoom meeting dari persoalan-persoalan yang kecil dan yang besar itu sudah kita selesaikan secara bertahap. Artinya pertanyaan ini tidak semuanya tadi bisa dijawab, tetapi kita tetap pada koordinasi agar dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan dan bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, dari apa yang telah kita sampaikan tadi, intinya bahwa kita ini saling bersinergi, baik kepala sekolah maupun semua yang terlibat dalam rangka untuk
bagaimana seluruh pelamar-pelamar kita ini dapat dipermudahkan. Artinya tidak terjadi halangan yang menghambat dari pelaksanaan mereka melakukan pelamaran dalam perekrutan P3K ini. Nah, juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kata kuncinya di dalam pengambilan data, baik itu data yang ada di pusat maupun di daerah, ini ada kaitannya dengan data-data yang Bapak Ibu sampaikan di Dapodik. Nah, oleh karena itu, data Dapodik ini menjadi hal yang sangat dominan bagi penentuan dari keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian juga bahwa kita berdasarkan panduan dan sistem yang ada sekarang, ini bukan juga menjadi panduan yang baku. Artinya dari aturan yang kita sampaikan kemarin, ini terjadi perubahan aturan. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa bijak untuk menyikapi aturan-aturan ini, aturan yang berlaku ini, dan aturan yang berubah ini paling tidak kita sikapi dengan bijak. Agar kita tidak salah dalam melaksanakan atau menempatkan pelamar-pelamar kita ini untuk mereka sukses ke depannya. Jadi intinya, mari kita saling bekerja sama kepada Bapak Ibu semua. Persoalan kita belum selesai pada saat sekarang, masih panjang persoalan kita dan banyak pertanyaan dari Bapak Ibu ke depannya. Oleh karena itu saling berkoordinasi, baik itu dari kepala sekolah maupun nanti kepala sekolah maupun dinas pendidikan, agar saling kita berkoordinasi sampai kepada persoalan ini selesai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sebagai Korwas untuk Kabupaten Bengkalis. Baik, sebelum ditutup, saya mewakili teman-teman kepala sekolah di sini mungkin punya semangat yang sama kepada teman-teman P3K yang akan mengikuti seleksi yang hadir pada hari ini. Seperti tadi, kami sebagai kepala sekolah sangat memberikan ruang, sangat memberikan kesempatan, tetapi juga kami terikat sistem yang berlaku. Jadi mohon dimengerti, mohon ditanggapi bahwa kita juga bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur, dan saya yakin dan percaya seluruh kepala sekolah yang hadir pada hari ini punya semangat yang sama, punya ketulusan yang sama, punya keinginan yang sama, bahwa teman-teman di P3K itu sukses dan nanti bisa sama-sama seperti Ibu Erni Khairani tadi menyampaikan, maju bersama, bergerak bersama, insya Allah. Mohon maaf dalam memandu diskusi ini, kalau ada kata-kata saya dan kami bertiga yang menyinggung Bapak Ibu, kami mohon maaf, dan mohon maaf tadi saya tidak bisa melayani semua pertanyaan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan melanjutkan kembali dengan Pak Somad atau Pak Korwas. Dan akhir kata saya akan kembalikan kembali ke Pak Ispandi sebagai Kabid Ketenagakerjaan dalam acara ini. Diskusi ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Keluar lah. Nggak ngerti loh, Bapak. Terima kasih Ibu Yusuf Selamat, sebagai moderator kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu peserta rapat kerja tentang pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang telah disampaikan oleh narasumber kita selaku narasumber, yaitu Pak Somad dan Pak Korwas serta Ibu Yusnita. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan beliau bisa menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu calon peserta P3K. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan ini membuat kita lebih tenang kembali, supaya bisa mengisi atau mendaftarkan kembali atau mengisi Dapodik secara lebih lengkap, lebih sempurna, sesuai dengan aturan, karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi setelah aturan yang kemarin sekarang berubah lagi berdasarkan data Dapodik. Itu semua bukan Dinas Pendidikan yang melaksanakan penempatan, namun adalah dari sekolah itu sendiri, dari sekolah Bapak Ibu sendiri yang mengatur, yang membuat peluang atau formasi kepada sekolah masing-masing. Inilah yang menjadi permasalahan kita, kenapa ada perubahan-perubahan dari P1 atau prioritas 1 menjadi prioritas 2 dan seterusnya. Ini tidak lain tidak bukan data Dapodik dari sekolah kita masing-masing. Namun demikian tidak menutup kemungkinan peluang-peluang tersebut masih bisa dibuka untuk masing-masing peserta atau sekolah bisa membuka diri, merubah kembali data Dapodik di sekolahnya masing-masing. Inilah yang patut kita cerna, kita maklumi, karena memang pemerintah sudah menyampaikan data Dapodik inilah sebagai panduannya. Jadi yang beredar, yang sesuai dengan surat edaran ataupun pengumuman dari Bupati Bengkalis, ini berdasarkan data Dapodik sekolah masing-masing. Mari kita kembali membenahi data Dapodik kita sekolah masing-masing demi terbukanya formasi di sekolah kita, sehingga guru-guru kita berpeluang di sekolah kita masing-masing atau di sekolah induknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan penjelasan dengan panjang lebar, dan kepada Bapak Ibu peserta rapat kerja ini, mudah-mudahan ada pencerahan setelah ada pertemuan ini ke depannya, dan mudah-mudahan ada pencerahan kemudian bagi peserta calon P3K. Demikian yang dapat saya sampaikan persahabatan ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, mohon perhatiannya, dan saya selaku Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dengan terbuka, kami bisa membuka koordinasi dari Bapak Ibu, baik itu dari kepala sekolah maupun operator, mungkin bisa kita menghubungi Pak Somad dan kami atau pengawas yang telah ditunjuk sebagai narasumber untuk pelaksanaan seleksi P3K ini. Demikian atas perhatiannya. Kami mohon maaf sekali lagi atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi di bagian rapor yang kita inilah yang kita dilanjutkan. Terima kasih Bapak semua. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara rapat kerja pegawai pemerintah perjanjian kerja P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis pada pagi hari ini. Burung dara terbang merendah, turun ke laman mencari makan. Rangkaian acara berakhir sudah salah dan silap, mohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau diskusi. Iya. Ini kan. Iya.
Kalau hijau apa dah? Hijau tadi kan. Oke, siap. Mundur lagi. Gue cerita